Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Eka Davita Maharani dengan nomor induk mahasiswa 202111235, kelas manajemen 1E. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga saya di sini dapat menjelaskan mengenai Islam dan gender. Masalah manusia merupakan masalah yang selalu dibicarakan oleh manusia itu sendiri, yang tak habis-habisnya dan terus-menerus. Dari pembicaraan yang terus-menerus tersebut kemudian menghasilkan pribadi berilmu pengetahuan yang berkenaan dengan manusia itu sendiri seperti antropologi, sosiologi, psikologi, kesehatan, hukum, dan sebagainya. Manusia merupakan sebaik-baik bentuk ciptaan Tuhan. Pada diri manusia tersebut terdapat pemberian istimewa berupa akal pikiran yang berfungsi untuk mempertahankan hidupnya dari segala macam rintangan, dari halangan dalam menjalankan kehidupan tersebut. Dengan kemampuan berpikir, berencana, bertindak merupakan logika, itulah kemudian manusia mampu menciptakan pengetahuan modern seperti teknologi yang terus-menerus menawarkan perubahan versi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Pendaya gunaan akal manusia yang tiada hentinya telah mampu menaklukkan makhluk lainnya dan mampu mengeksploitasi berbagai hal yang ada di atas bumi maupun di perut bumi, hingga pada akhirnya juga digunakan demi kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia secara umum mampu untuk menjaga kehidupannya agar tetap berjalan terus dari waktu ke waktu dan mampu menjaga kelestarian jenisnya. Gender merupakan pengelompokan manusia yang utama. Setiap masyarakat menciptakan rintangan dalam hal ketidaksetaraannya, akses kekuasaan, kepemilikan, dan prestise atas dasar jenis kelamin. Alhasil, para sosiolog mengelompokkan perempuan dalam minority group atau kelompok minoritas. Jika dilihat dari sisi kuantitas antara perempuan dan laki-laki, maka hal ini sangatlah berbanding terbalik. Karena jumlah perempuan yang justru lebih banyak dari laki-laki malah digolongkan sebagai kelompok minoritas. Laki-laki yang mendominasi masyarakat telah dimulai sejak awal sejarah kehidupan manusia. Rentang usia manusia yang relatif singkat dan untuk melipat gandakan kelompok perempuan harus melahirkan banyak anak. Karena hanya kaum perempuan yang dapat hamil, melahirkan, dan menyusui, sehingga sebagian besar kehidupan perempuan itu terbatas. Alhasil, di seluruh dunia, perempuan mengerjakan tugas yang dikaitkan dengan rumah tangga, dan pengasuhan seluruh dunia merupakan mengerjakan tugas yang dikaitkan dengan rumah tangga dan pengasuhan anak, sedangkan laki-laki mengambil alih untuk berburu binatang, menjalin kontak dengan yang lain, berdagang, dan berperang dengan kelompok lainnya. Laki-laki pula yang membuat dan mengendalikan perlengkapan senjata yang digunakan untuk berperang dan berburu. Sebaliknya, hanya sebagian kecil saja yang menjadi rutinitas perempuan. Sehingga pada akhirnya laki-lakilah yang mengambil alih peran di tengah masyarakat. Dengan demikian, laki-laki mendominasi kehidupan sebagai kaum yang mayoritas, sedangkan perempuan sebagai kaum yang minoritas. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Pribadi manusia yang senang hidup berkelompok tersebut telah tertuang dalam teori seorang filsuf berkebangsaan Yunani, yaitu Aristoteles, yang mengatakan manusia adalah zoon politician, yaitu makhluk sosial yang menyukai hidup berkelompok.
Berkenaan dengan hal itu, Allah juga telah memberikan isyarat tentang manusia merupakan zun politikon dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hei manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu." Ayat ini berlaku umum untuk seluruh umat manusia. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ditafsirkan sebagai Adam dan Hawa. Ini menunjukkan bahwa umat manusia yang banyak dan tersebar di berbagai belahan bumi ini berasal dari ayah dan ibu yang sama. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ishaq al-Musri yang dikutip oleh Al-Maraqi. Manusia di alam nyata ini adalah sama. Ayah mereka adalah Adam dan ibunya adalah Hawa. Jika mereka mempunyai kemuliaan pada asal-usul mereka yang patut dibanggakan, maka tak lebih dari tanah dan air. Tampak dari keterangan tersebut bahwa pada dasarnya seluruh umat manusia itu sama. Kemudian dari keturunan yang sama itu berkembang menjadi keluarga, komunitas, masyarakat, dan dalam bentuk yang lebih besar lagi tergabung dalam berbagai negara yang berada di belahan bumi ini. Masyarakat yang sudah semakin banyak dan tersebar di berbagai wilayah dalam ayat di atas diharuskan untuk saling mengenal satu sama lainnya, agar di antara mereka terjalin hubungan yang baik dan menumbuhkan sifat saling tolong-menolong dalam berbagai bentuk kemasalahan, sebab seluruh umat manusia ini berasal dari keturunan yang satu, yaitu Adam dan Hawa. Diriwayatkan dari Abu Mulaikah, dia berkata, ketika peristiwa Fatul Makkah, Bilal naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Kemudian berkata, Attab bin Sa'ad bin Abil Is, segala puji bagi Allah yang telah menjabut nyawa ayahku sehingga tidak menyaksikan hari ini. Sementara Al-Haris bin Hisham berkata, Muhammad tidak menemukan selain burung gagak yang hitam ini untuk dijadikan muazin. Suhail bin Amr berkata, jika Allah menghendaki sesuatu, maka bisa saja dia merubahnya. Berkenaan dengan peristiwa itu, kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memberitahukan kepada beliau tentang hinaan yang ditujukan kepada Bilal tersebut. Maka Allah pun menurunkan ayat ini sebagai bentuk pencegahan bagi mereka yang membanggakan nasab, harta, dan yang suka menghina orang-orang fakir. Ayat ini mengingatkan mereka bahwa tidak ada berbeda di sisi Allah di antara sekalian umat manusia. Tidak pada nasab, harta, rupa, dan selainnya kecuali takwa. Sebagaimana juga diterangkan dalam hadis Nabi SAW, diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak memandang kepada pangkat-pangkatmu, tidak memandang pada nasab-nasabmu, tidak pada bentuk rupamu, dan tidak pula memandang pada hartamu, melainkan yang Allah pandang adalah hatimu. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan pada umatnya untuk saling mengenal atau bersilaturahim dengan sesamanya, baik menjalin hubungan dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Hubungan yang terjalin tersebut tidak antara sesama laki-laki, sesama perempuan maupun sesama hubungan laki-laki dan perempuan. Di dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki posisinya masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Selama antara laki-laki dan perempuan tetap menjaga fitrah tersebut, pada keduanya terdapat kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan baik dalam bidang pendidikan, sosial, kemasyarakatan, politik, seni, dan sebagainya. Berbicara tentang
hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan di masa lalu dan masih berkembang di masa sekarang ini terdapat dua aliran pendapat, yaitu Husain Muhammad dan masyarakat Muslim. Pertama, di mana posisi kaum laki-laki berada di atas kaum perempuan. Perempuan adalah makhluk kelas dua setelah laki-laki yang diciptakan Tuhan. Sebab penciptaan perempuan pertama, Hawa, berawal dari tulang rusuk laki-laki Adam, sehingga pada aliran ini perempuan merupakan subordinat. Perempuan berada pada posisi inferior dan laki-laki superior. Posisi ini diyakini oleh beberapa kalangan sebagai fitrah, kodrat, hakikat, dan hukum Tuhan yang berlaku yang tidak dapat diubah. Perubahan terhadap hal tersebut sama halnya dengan menyalahi hukum-hukum Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang berlaku sepanjang masa untuk segala tempat. Atas dasar ini, hak dan kewajiban perempuan tidaklah sama dengan laki-laki, baik dalam hukum-hukum ibadah, hukum-hukum keluarga maupun hukum-hukum publik. Dapat dikatakan dalam pemahaman aliran ini, hak perempuan adalah sebagian laki-laki. Kelompok ini menentang keras persamaan kedudukan atau kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kedua, posisi laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kesempatan yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Sebab di antara keduanya terdapat potensi kemanusiaan yang sama baik dalam hal intelektual, fisik maupun mental spiritual. Perbedaan dari sisi biologis tidaklah menjadi penghalang yang membatasi gerak seorang perempuan untuk mengekspresikan hak dan kewajibannya di mata hukum dan sosial. Berdasarkan hal ini, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam menjalankan kehidupan mereka baik dalam ranah pribadi maupun publik. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Dewasa ini, penduduk Indonesia diperkirakan sudah lebih dari 210 juta jiwa. Dari jumlah yang besar tersebut, 65% merupakan kaum perempuan yang masih dalam usia produktif, yaitu berkisar 15-60 tahun. Jumlah penduduk yang besar tersebut, apabila dimanfaatkan dengan baik dan efektif, akan mampu menjadi aset bagi pembangunan nasional dan merupakan sumber daya pembangunan potensial. Sebaliknya, jika potensi yang mereka miliki tidak dikembangkan secara efektif, justru akan menjadi beban bagi bangsa dan mengurangi nilai hasil pembangunan yang hendak dicapai. Berdasarkan hal itu, optimalisasi penduduk sebagai salah satu upaya dalam pembangunan SDM harus mempertimbangkan sebagai berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas kehidupan, baik perempuan maupun laki-laki, agar sama dapat memperoleh kesempatan dan berperan optimal dalam pembangunan dan pencapaian kualitas bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Beberapa ketimpangan yang terjadi di Indonesia dapat terlihat dalam beberapa variabel sebagai berikut. Pertama, kualitas perempuan Indonesia menduduki peringkat paling rendah di ASEAN. Kedua, kematian ibu yang melahirkan menduduki posisi tertinggi di ASEAN, yaitu sekitar 308 per 100.000 kelahiran atau rata-rata 15.000 ibu meninggal setiap karena melahirkan, karena tingkat pendidikan perempuan yang jauh tertinggal dari kaum laki-laki, yaitu sekitar 39% perempuan tidak sekolah, hanya 13% yang lulus SLTP, dan kurang dari 5% yang lulus perguruan tinggi. Keempat, tingkat partisipasinya angkatan kerja yang masih rendah dan hanya menduduki sektor informasi dengan upah yang rendah. Kelima, kurangnya akses terhadap bidang ekonomi. Keenam, tingkat kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi. Ketujuh, hak asasi perempuan yang terabaikan. Dan kedelapan, di dalam lembaga pemerintah baik bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, posisi perempuan masih sangat marginal.
Sejalan dengan hal itu, garis-garis besar haluan negara (GBHN) mengarahkan pemberdayaan perempuan dalam dua penekanan. Pertama, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kedua, meningkatkan kualitas dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai historis dari perjuangan kaum perempuan Indonesia di masa lalu untuk dilanjutkan demi tercapainya kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang perempuan. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah hadis Nabi yang memuliakan kaum perempuan. Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan kesempatan yang sama untuk berbuat dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini disyaratkan Allah dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 1 yang artinya, Alif Lam Ra, ini adalah kitab kami turunkan supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 9 yang artinya, Dialah yang telah menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang Al-Quran supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Dua ayat di atas menunjukkan bahwa di antara fungsi Al-Quran adalah sebagai pembebas manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, dari kegelapan menuju cahaya. Makna kegelapan yang ditafsirkan sebagai penindasan dan kebodohan yang menyelimuti kehidupan manusia, dan bermakna cahaya ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan dan keadilan. Dengan demikian, Islam hadir dalam kehidupan manusia sebagai kerangka dalam bidang kemanusiaan yang pada puncaknya bermuara pada pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan hal di atas, Ibnu Qasim al-Jauziyah lebih menegaskan dengan menyatakan, syariat Islam dibangun di atas landasan kebijaksanaan dan kemaslahan manusia kini dan nanti. Ia sepenuhnya adil dan sepenuhnya rahmat, sepenuhnya nasihat dan sepenuhnya bijak. Setiap persoalan yang menyimpang dan dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada laknat dan maslahat kepada mafsadat, dan dari kebijakan kepada kesia-siaan, maka bukanlah bagian dari syariah walaupun dilakukan melalui upaya-upaya intelektual. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.